Jujur kalau saya pertama kali masuk ke dalam MTS ini bersama teman-teman sangat spesialis sekali ya. Ada MTS dengan fasilitas sekeren ini. Itu di sangat dalam luar biasa. di dalam Tegalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat The Studio, kembali lagi di podcast Dakwah Tuna, tempat ngobrol santai tapi penuh makna. Nah, di episode kali ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang nih tentang seputar dunia pendidikan. Nah, beruntungnya kali ini kami kedatangan narasumber yang spektakuler, yaitu Kepala Sekolah MTS Mabdaul Ma'arif Jombang. Langsung saja kita sambut beliau. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Baik teman-teman, hari ini di sebelah saya sudah ada Kepala Sekolah MTS Mabdaul Ma'arif, yaitu Bapak Abdurrahman G. Betul. Yang sudah meluangkan waktu sibuknya nih untuk berbincang ya kurang lebih 15 menit ke depan inilah. Nah, saya manggilnya Bapak apa ini biasanya, Pak? Bapak Dur gitu. Bapak Dur. Seperti itu biasanya. Seperti itu biasanya. Iya. Soalnya saya bukan siswa MTS, jadi saya tidak tahu. Nah, Bapak kan kepala sekolah nih kan, Pak? Iya. Nah, bisa cerita singkat tidak sebelum dan proses jenengan bisa sampai menjadi kepala sekolah saat ini? Monggo. Sebenarnya kalau di yayasan atau di pondok madhaf, kepala itu kan ditunjuk oleh pengasuh bersama dengan yayasan, sehingga dari saya pribadi tidak ada usaha, tidak pernah ada upaya untuk menjadi kepala. Ya tiba-tiba ada penunjukan dari yayasan, dari pengasuh, kami selaku guru, ya bagaimanapun harus dalam tradisi pondok ada istilah sami'na wa ta'na, itu saja. Sehingga sebisa mungkin kami melaksanakan amanah itu karena sudah ditunjuk oleh pengasuh dan yayasan. Mau tidak mau, kalau dalam orang Madura mengatakan ya gelem tak gelem ya gitu, gelem. Meskipun secara kompetensi apa-apa ya kami pribadi merasa belum mampu, apalagi madrasah sebesar MTS Mabdaul Ma'arif ini. Tapi kami berusaha untuk itu. Ya, itu saja. Kalau Bapak Abdur ngomongnya itu tidak ada pengajuan diri ya, seperti tidak itu. Ada. Tidak ada ditunjuk oleh pengasuh. Tapi saya yakin dan pasti teman-teman juga yakin kalau sebelum itu beliau orangnya juga sangat amanah. Makanya pengasuh juga bisa memberikan amanah tersebut kepada beliau. Amin. Nah, untuk sekolah sendiri pastinya memiliki visi misi kan, Pak? Iya. Bisa dijelaskan menurut jenengan bagaimana visi misi tersebut dan bagaimana caranya jenengan mengimplementasikan terhadap siswa di sini? Visi misi kami MTS Mabdaul Ma'arif atau yang dikenal dengan MTS Madhaf adalah pertama unggul dalam sisi keagamaan. Artinya karena basic kami adalah pesantren, sehingga praktik ubudiyah itu menjadi prioritas. Kemudian yang kedua adalah akhlakul karimah. Kemudian akhlakul karimah ubudiyah yang ala ahli sunnah wal jamaah. Terus ada kata kunci an-nahdiyah, karena gini adalah Nahdlatul Ulama NU. Itu yang paling penting menjadi penegasan dari madrasah kami, karena aswaja itu kan banyak interpretasinya, tapi kalau kami meneguhkan Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Dan yang paling penting lagi karena mengikuti perkembangan teknologi, sehingga masuk dalam misi yaitu mengembangkan sumber daya insani atau manusia yang unggul dalam iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu yang menjadi visi misi kami. Bagaimana cara implementasinya? Kami menekankan mulai dari pagi itu menunjukkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ibadah. Pagi kami menyambut siswa ya dengan menerapkan 5S atau
7S itu salam senyum sapa itu yang menjadi tradisi kami. Kemudian pagi sudah dimulai kegiatan sholat duha, mengaji. Kemudian untuk akhlak itu karena prioritas sehingga setiap saat, setiap waktu kami terus memantau akhlak anak-anak di sini bersama dengan Dewan Guru, bersama dengan semua karyawan bagaimana nanti anak-anak ini punya akhlakul karimahnya. Bahkan sebelum pulang ditutup dengan kegiatan keagamaan seperti jamaah sholat duhur. Tidak hanya jamaah tapi ada kegiatan tadarus sebelum sepulang sekolah. Itu implementasi kami bagaimana mewujudkan visi misi ke depannya. Intinya anak-anak itu kita upayakan keluar dari sini punya ciri khas. Artinya oh ini adalah lulusan atau output dari MTS. Mata intinya nek coro Jawa niku arek iso sholat, iso ngaji, akhlake. Itu sudah cukup bagi kami. Tidak muluk-muluk. Itu saja dari terkait visi misi dan implementasinya di madrasah kami. Jadi antara ilmu pengetahuan dan agamanya sangat ditekankan di sini. Jadi untuk para siswa itu bukan hanya bisa sekedar teknologi, bukan hanya sekedar bisa berbicara di depan kamera, tetapi juga tentang agamanya tetap diacungi jempol. Ya, dan memang dirasakan oleh madrasah lanjutan. Di madrasah negeri atau swasta memang mereka mengatakan dan bilang oh beda memang alumni dari MTS Mada, terutama di bidang keagamaannya dan akhlakul karimahnya. Itu menjadi keunggulan lah kalau katakan seperti itu. Dan itu memang inti dari pendidikan memang di situ membutuhkan karakter dan berakhlakul karimah. Nah, yang namanya siswa-siswi itu kan pasti berbeda-beda kan Pak. Mengatur hal tersebut tidak cukup hanya dengan kepala sekolah. Pasti juga butuh guru-guru lainnya. Nah, bagaimana itu cara pengembangan dan pengelolaannya? Kami kan punya waka dan kesiswaan terutama kemudian kurikulum. Jadi kami mulai dari waka terlebih dahulu. Artinya dalam struktur kurikulum kita masukkan turunan dari visi misi itu. Kemudian bagaimana implementasinya semua warga madrasah terlibat, yaitu guru melalui waka-waka yang ada dan semua dewan guru, bahkan juga melibatkan komite madrasah dan juga kami melibatkan masyarakat sekitar, wali murid untuk bersama bagaimana mengantarkan siswa ini berdasar visi misi madrasah yang kami lakukan. Selain itu, MTS ini kan sudah berkembang pesat pasti. Ya, alhamdulillah tiap tahun. Tidak mungkin jalannya mulus-mulus saja, pasti ada beberapa tantangan. Bisa diceritakan sedikit lah, Pak? Kalau madrasah kami itu kan sudah lama berdiri sebenarnya mulai tahun 85. Kalau sekarang sudah usia 40 tahun, perjalanannya itu luar biasa. Artinya kami bisa sedikit bercerita nggih. Kalau orang melihat kan sekarang wah ya kalau dibanding madrasah lain lah, kalau di sekitar Jombang kan mengatakan wah luar biasa, padahal kami memulai itu dari dulu kan MTS Putri, tidak ada putranya, kemudian ada putranya di tahun sekitar 90-an, kemudian kayak madrasahnya dulu itu tidak satu lokasi, bahkan sempat ada 3 lokasi yang kami tempati, sehingga guru itu pindah-pindah, kayak wirawiri lah istilahnya, wirawiri barat, bahkan sebelum seperti ini kan dulu belum ada masjidnya, kemudian terutama fasilitas seperti kamar mandi sangat terbatas, sehingga kalau mau kamar mandi itu karena siswa banyak antri, kemudian kalau wudhu kan kita belum ada fasilitas yang memadai, sehingga buat yang sangat sederhana, bahkan dulu sholat duha itu sebelum ada gazebo dan masjid kita beber terpal pagi, kemudian siang, ya mungkin dari itu terus karena mungkin kesungguhan dari pengasuh, kemudian guru, alhamdulillah sekarang bisa seperti ini. Cuma tantangan terbesar kalau dulu kan masalah fasilitas, alhamdulillah sekarang sudah bisa terpenuhi. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana pertama adalah menyamakan visi misi guru, orang tua,
dan stakeholder yang ada, sehingga itu yang menjadi tantangan kami sekarang. Kalau fasilitas saya kira sekarang sudah tidak menjadi problem lagi. Yang paling berat adalah bagaimana sekarang terutama anak-anak yang tidak di pesantren. Kalau anak yang di pesantren kan mudah kita istilahnya mengelola manajemen mereka, tapi yang tidak di pesan ini yang menjadi salah satu tantangan kita. Karena apa? Karena background orang tua kan macam-macam juga, anak juga berbeda-beda. Yang menjadi salah satu tantangan mungkin terberat lah saat ini. Tapi kami berupaya bagaimana mereka juga bisa mengikuti ritme yang seperti anak-anak pesantren, sehingga nanti MTS Madaf ini adalah MTS ala pesantren. Meskipun semua siswanya tidak pesantren. Seperti itu. Oke, karena menjadi seorang santri itu bukan yang sekedar tidur di pondok bersama teman. Tidak tidur, bisa juga makan. Ya, di rumah. Karena akhlak itu bukan ditentukan dari di mana tempat dia tinggal. Gitu. Jujur kalau saya pertama kali masuk ke dalam MTS ini bersama teman-teman sangat spesialis sekali ya. Ada MTS dengan fasilitas sekeren ini. Di dalam luar biasa. Di dalam Tegalan. Wah, ini bukan MTS ini. Keren ini. Mau balik ke MTS tapi gak mungkin saya. Sudah mahasiswa. Nah, untuk menciptakan siswa-siswi yang berprestasi, yang baik secara akhlak dan ilmu pendidikannya, membutuhkan guru yang profesional juga pastinya. Pastinya. Apakah di situ untuk menciptakan guru yang profesional dan hebat-hebat, nah pasti semua guru hebat, ada pelatihan atau pembinaan tersendiri untuk para guru-guru ini? Kalau pelatihan itu sifatnya wajib, karena namanya guru itu kan tidak boleh berhenti belajar. Karena kan selama ini ada orang menganggap kalau sudah jadi guru berhenti belajar. Padahal guru berhenti belajar itu kriminal. Sehingga kewajiban bagi seorang guru adalah meningkatkan kualitas diri. Kalau di madrasah ada pembinaan berkelanjutan ya, ada yang rutin tiap bulan. Kemudian kami kemarin setiap bulan sudah memprogramkan rutin, yaitu pembelajaran atau pendidikan dari teman sejawat. Artinya guru yang punya kompetensi apa, mungkin teknologi, nanti mengajarkan kepada guru yang lain. Kemudian di dalam rapat rutin juga kami melakukan pembinaan, dan ada pelatihan yang sekarang kan serba digitalisasi, sehingga guru bisa ikut pelatihan baik Zoom atau apa di platform yang ada. Kemudian kalau di KKM itu ada pelatihan 1 tahun 2 kali, ada pembinaan mengikuti kebutuhan yang ada. Kalau sekarang kan mau ada kurikulum ini yang ada semacam apa ya, pembaruan istilahnya. Insya Allah di bulan Juli tanggal 21 itu ada pelatihan terkait dengan kurikulum terbaru. Jadi ada pembinaan rutin mingguan, bulanan, ada yang semesteran, ada yang tahunan, untuk membangun kualitas guru sehingga nanti bisa mengantarkan murid yang punya prestasi akademik dan non-akademik. Jadi sangat dioptimalkan sekali nih Pak. Wajib, harus. Tersebut. Tadi sedikit disinggung soal orang tua yang berbeda-beda kan pastinya. Kan ada yang di pesantren, ada yang PP dari rumah, begitu. Sejauh mana sebenarnya peran orang tua itu Pak untuk pendidikan siswa-siswi yang ada di sini? Kan tidak mungkin siswa itu nanti berhasil tanpa 3 elemen ya. Ada guru, kemudian siswa sendiri, dan orang tua. Jadi orang tua itu pilar yang sangat penting. Yang pertama kan pendidikan pertama kan oleh orang tua. Baru nanti ada guru dan siswa sendiri, sehingga orang tua itu bukan yang seperti sekarang kan orang tua masih berpikir kalau sudah disekolahkan berarti otomatis opo jare sekolah. Padahal kan tidak. Orang tua itu kan perannya luar biasa, karena kan di sekolah anak kan hanya berapa jam, paling jam 7 sampai jam 2 lah. Nanti selebihnya kan di rumah, sehingga orang tua itu sangat punya peran vital dalam mendidik anak-anaknya. Bahkan rumah adalah madrasah pertama dari anak-anak sebelum ke sekolah. Bagaimana caranya? Ya kita kan punya pertemuan rutin dengan
wali murid itu kita sampaikan peran orang tua terhadap pendidikan anak. Kemudian kita punya buku kontrol anak. Dari itu kan nanti orang tua bisa kontrol pendidikan anaknya, kemudian bisa membantu bagaimana suksesnya anak-anak mereka sesuai harapannya. Baik. Ya meskipun banyak orang yang menganggap nek sekolah ya wes apa jare guru ya enggak seperti itu. Terkadang sekolah itu ya hanya sekedar dianggap ya harus sekolah. Kalau kata Jawa, wah ya sekolah ya wis sekolah gitulah. Iya, ya. Nah, tadi kan saya ngomong, saya sangat spesialis sekali waktu masuk di MTS Iya. ini dengan apa fasilitas-fasilitasnya. Yang saya ketahui kan di sini ada smart class nih, Pak. Iya, ya, alhamdulillah ada smart TV. class. Bisa dijelaskan nggak tentang dua kelas tersebut, keunggulannya dan kegunaannya gitu? Sebenarnya itu kan hanya istilah biar keren kayaknya. Ada semat-semat. Memang Iya, keren, Pak. memang keren. Memang keren. Memang istilah itu dikerenkan seperti itu. Padahal kan sebenarnya smart class, smart library itu kan sebenarnya sama istilahnya itu kan digitalisasi seperti itu. Cuma biar terkesan wah, kemudian oke, sehingga diberi embel-embel smart bahasa perpus menjadi library. Nggak apa-apa. Ini berhasil Kak saya, buktinya saya wah. Pertama yang beda, kalau digitalisasinya kan saya kira sama dengan yang lain dengan istilah beda mungkin ya. Cuma yang beda kan mungkin ruangannya dibuat instagramable istilahnya, sehingga masuk ruangannya saja sudah sudah senang, nyaman. Bahkan disarankan kan ada AC-nya seperti itu. Nah, cuma yang paling pokok sebenarnya adalah digitalisasi seperti itu. Keunggulannya maka akses itu jauh lebih mudah dan lebih luas. Kalau awalnya anak kan dibatasi hanya dengan buku manual istilahnya ya. Dan terbatasi itu sekarang anak bisa akses dengan adanya smart class dan smart library. Mereka bisa berselancar kemana saja, cuma itu dalam kontrol guru atau operator sehingga tidak sampai ada hal yang tidak diinginkan. Yang jelas fasilitas itu seperti PC, kemudian laptop, ada tab itu mendukung digitalisasi dalam pendidikan seperti itu. Jadi untuk seorang santri pun itu jadi tidak buta dan tuli terhadap teknologi jadinya, Pak. Cuma kan sini kan karena pesantren ya. Sekolah kita kan melarang anak itu bawa handphone, kemudian apalagi di pondok, sehingga smart class dan library ini menjadi satu-satunya pendukung mereka untuk belajar di digital seperti itu. Sehingga optimal sekali sih, karena mereka kan di pondok tidak bisa, kemudian pembelajaran biasa tidak bisa, ya hanya di tempat ini. Seperti itu. Baik, terakhir Pak, bagi jenengan yang seorang kepala sekolah, harapannya untuk MTS Modal Ma'arif ke depannya, untuk siswa dan juga gurunya, apa harapan jenengan? Sederhana sebenarnya, karena sebenarnya misi atau tujuan pendidikan kan kalau berdasar Nabi ketika diutus kan sederhana tapi luar biasa, yaitu liutamima makarimal akhlak. Sehingga harapan kami selaku kepala ya hanya ingin anak itu nanti menjadi alumni yang dalam pendidikan mereka berkualitas, tapi yang paling penting adalah memiliki akhlak yang baik guru maupun, karena sekarang yang mahal itu kan mahal. Kalau mereka ingin pintar, tidak usah sekolah, cukup mereka dengan gadget saja sudah pintar mereka. AI sudah. Ya sudah cukup, tidak usah tanya guru sekarang. Tidak usah. Jadi yang paling penting itu, artinya sama dengan mungkin klop istilahnya dengan program Kemenak, bahwa Kemenak melalui Penmanya mengatakan anak iku sakjane mek luru, sing penting pokoknya sholat, iso ngaji, akhlake. Itu saja sudah. Harapan kami ke depan hanya itu. Sholat tidak usah disuruh,
Iya. kemudian bisa ngaji dan akhlaknya baik, itu sudah luar biasa, berdasar ya sama dengan misi Nabi utamima maka malah ya hanya itu saja, ndak muluk-muluk. Kalau urusan prestasi nanti mereka akan berkembang dengan sendirinya, dikembangkan sendiri melalui madrasah, sekolah selanjutan dan seterusnya. Nanti Atau kamu pelajaran selalu di luar. menemani. Iya, Membiayai. fasilitator. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu tentang MTS Mabdaul Ma'arif, tapi pastinya sudah tahu semua ya, kalau luarnya. Nah, dari podcast ini, berbicara-bicara ini, kalian bisa tahu tentang MTS Mabdaul Ma'arif tersebut, bahwa fasilitasnya sangat lengkap, dan tentang pembelajarannya bukan hanya dalam keagamaan, tapi teknologinya juga sangat mantap. Jadi buat teman-teman yang masih bingung mau sekolah MTS di mana, langsung MTS Mabdaul Ma'arif tempatnya. Saya itu. Terima kasih Bapak sekali Sama-sama. lagi, ini sangat membantu sekali untuk kami dan juga teman-teman di luar sana. Baik teman-teman, terima kasih yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa nantikan terus episode-episode berikutnya. Dan like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.